Shalom Aleihim. Memasuki bulan Juli, sudah separuh dari tahun 2020 kita lalui. Mungkin masih ada pertanyaan dalam pikiran kita tentang seperti apakah hari-hari ke depan. Mari belajar tanggalkan beban kita, terus percaya bahwa harapan terbaik ada di dalam Yesus. Terus pupuk iman percaya kita melalui sajian rohani yang tersedia di YouTube channel GPT Kristus Alpha Omega Semarang. Renungan harian di pagi hari, bina iman di malam hari, ikuti pula doa dan penyembahan pada hari Selasa, Rabu, Kamis pukul 8 pagi sampai 10 di IG Live GPT Kristus Alpha Omega Semarang. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @NambahKC. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Bimbingan pranikah. Bagi Anda yang akan menikah setelah bulan November, dapat segera mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas yang akan dimulai pada bulan Agustus. Pendaftaran sampai dengan akhir bulan ini dengan menghubungi kantor gereja di nomor telepon 024 354 1401. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Terima kasih untuk persembahan Anda. Naikkan pujian, dengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati untuk perjamuan suci dalam ibadah kita ini. God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi setiap kita anak-anaknya. Kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Kita mulai ibadah pagi hari ini dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan rahmat-Mu yang selalu ada bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Sang Pemelihara yang ajaib dan selalu menjaga kami, melindungi kami. Amin. Dan berikan yang terbaik bagi setiap kami. Amin. Ini kami Tuhan, kami memuji Tuhan, kami menyembah Allah. Biarlah Tuhan Kau taruh roh puji-pujian dalam hati setiap kami. Ya kami boleh berkenan di hadapan pagi hari ini. Memberikan yang Engkau sukai. Nyanyian, pujian dan pengakuan bagi Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita dicintai Tuhan sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya, ku dicintai. Selalu bersatu dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil
kuasanya, Kuat kuasanya bagiku. cintanya, Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar, bagiku. cintanya, Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar. Ku dicintai, dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akan. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. semua katakan cintanya besar, Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. cintanya, Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. dicintai, Dicintai, dianugerahi, Dia lampaui ku segalanya. dicintai, Dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. oh dahsyat Tuhan, haleluya. Mari semua kita mau nyanyikan nyanyian kemenangan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. terpujilah namamu Yesus Pujilah Kristus namamu Tuhan. Yesus Raja. Segala raja, Haleluya. satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. semua tangannya diangkat. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Kami Raja. bawa pujian, Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. tangan kami angkat Tuhan Yesus. Kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Yes, Lord. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami angkat bagimu. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja.
segala kemuliaan, hormat dan syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah sedahsyat Engkau. Engkau Tuhan yang tidak pernah melihat rupa, dan Kau Allah yang tidak pernah memandang harta. Tapi yang Kau cari Tuhan adalah hati seorang hamba yang menurut kepada setiap kehendak. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hati seorang hamba Tuhan yang menjadi perkenan-Mu Bapa. Bentuklah kami Tuhan, jadikan hati kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Hingga kehidupan kami boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Kekuatan kasih Kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan Tuhan. biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik dari kami Tuhan, ini yang menjadi persembahan kami bagi-Mu. Pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Tulus menerima Kami semua apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan
Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu kau jali. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdoa, memohon anugerah Tuhan. Bapa kami yang di dalam sorga, sungguh adalah suatu kesempatan yang Engkau selalu berikan kepada kami, untuk kami boleh mengalami perubahan hidup. Hanya firman-Mu lah yang sanggup mengubah hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, dan supaya hidup kami boleh berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Hadirlah di mana mereka berkumpul. Hadirlah saat mereka memuji nama-Mu. Dan hadirlah untuk berbicara pada mereka. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Setiap kita yang percaya mengatakan bersama, amin. Shalom teman-teman semua dan para pendengar. Mari kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan hormat, bahwa Allah berbicara melalui kita. Ya, saudara, masih menyambung seri 1 minggu lalu, hidup yang terpuji, yang diawali dengan kehidupan Yusuf. Mengapa saya memulai dengan Yusuf? Ya, tentu ada sebabnya. Lalu suku hidup terpuji. Hari ini kita bicara nomor 2, yaitu hidup daripada Yehuda. Saudaraku, 2 orang inilah yang sangat-sangat dikagumi oleh Yakob. Karena itu waktu dia mau menghembuskan nafas terakhir, dia menubuatkan semua anak-anaknya. Namun untuk 2 anak khusus ini, saudaraku, mendapat perhatian khusus dari Yakob. Saudara, mengapa saudaraku? Karena mereka mempunyai hati yang ingin menggembalakan umat Tuhan yang besar. Ini kuncinya, ya. Dan mereka berdua adalah gembala. Karena itu memulai sesuatu kehidupan rohani, saudara mesti mempunyai hati yang betul-betul hati gembala. Kalau engkau memang nanti mau naik pada peringkat yang tinggi, saudara, sebab tongkat gembala itu nanti akan berubah menjadi tongkat kerajaan. Dan mereka berdua mesti belajar dari domba-domba ini. Karena itu saya tuliskan, belajar untuk membimbing. To lead, artinya lead itu artinya harus di depan, ya, memberi teladan kepada domba-domba. Karena itu biasanya gembala itu berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti.
Dan mereka harus bersabar. Karena sifat domba itu adalah binatang yang bodoh, kata Alkitab. Jadi mesti sabar. Dan yang ketiga, mereka harus berani korban, nanti melawan ya binatang-binatang lain yang buas. Dan mereka kadang-kadang harus mengangkat domba itu waktu mereka tergeletak. Ya, itulah korban yang tidak mudah. Nah, namun kita melihat bagaimana pada akhir hidup daripada Yakob, dia menubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 8 dan 10. Kita bacakan bersama 2, 3. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, Yehuda, engkau akan dipuji. Oleh siapa, saudara-saudaramu. Ya, jadi nanti ada orang-orang yang memang dipuji di antara saudara-saudara seiman. Kenapa, Karena mereka ini berani lebih dulu berkorban bagi keseluruhan umat. Orang yang demikian akan memiliki tongkat kerajaan. Mereka lah yang akan memerintah bersama dengan Yesus. Saudara, karena itu ini ada gambar daripada Raja Daud dulu dari keturunan Yehuda, dan dia memulai dengan karyanya dengan banyak memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu dia jaga mulutnya luar biasa. Ya, waktu dia memuji maka malaikat-malaikat suka hadir dan membuat dia menjadi orang yang bisa berubah karena dia selalu berada dalam atmosfer yang benar. Karena itu satu kali kalau berhadapan dengan Goliat, orang-orang Israel ketakutan, maka dia tampil. Nah, Yehuda ini selalu menjadi nomor satu dalam pemerintahan. Ya, tampil. Saudara, kita semua nanti yang suka akan melakukan untuk kepentingan umat Tuhan, nanti dijanjikan oleh Tuhan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, kerajaan Tuhan itu ada kerajaan imam. Kita sudah mendengar itu baik dalam PL, perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ya. Dan pemerintahan Yesus itu adalah imamat kerajaan. Artinya imam dan raja. Dua sifat ini harus dimulai dalam hidup kita, yaitu mempunyai hati yang belas kasihan. Karena itu selama beberapa minggu kita bicara soal belas kasihan. Ya, namun tidak hanya satu sisi belas kasihan, namun benar. Dan benar ini dimulai dengan kita membereskan. Karena itu bulan ini kita berbicara tentang berdamailah lebih dulu dengan Allah. Itu kunci. Ya. Jadi kalau kita mau belajar dua sifat ini ada dalam pribadi Yesus. Yesus itu penuh dengan anugerah dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 16, mercy and truth. Karena itu Yesus digambarkan sebagai anak domba. Namun Yesus juga digambarkan sebagai singa dari Yehuda. Karena dua sifat ini harus balance dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa membimbing banyak orang. Puji nama Tuhanku. Karena itu Yusuf dan Yehuda ini keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempersatukan umat Allah, umat Israel khususnya. Dan ini diperoleh karena mereka mempunyai dua sifat ini. Yusuf mempunyai sifat yang lebih menonjol, yaitu mercy. Ya. Dan
Yehuda itu truth. Saudaraku, dua sifat ini digambarkan dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada tutup peti yang disebut tutup pendamaian, ya. Dan disitulah ada dua kerub yang menaungi, dan itu gambaran daripada Yesus Kristus yang akan menaungi hidup kita. Kalau hidup kita ini seperti petinya yang di bawah, itulah saya tuliskan gambaran umat Tuhan. Saudaraku, peti itu gambaran umat Tuhan, padahal tutup peti itu gambaran daripada Kristus, di mana harus sama, dan peti itu harus berada di bawah supaya betul-betul tertutup dengan baik. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan mempunyai keinginan sama seperti Kristus. Hari ini kita khususkan bicara yaitu kehidupan daripada Yehuda. Yehuda, dia berubah hidupnya dari egois menjadi berani berkorban demi persatuan. Nah, ini satu perubahan indah. Mengapa dia bisa berubah? Karena ada yang mendahului, yang mendidik dia supaya berubah. Siapa itu? Yusuf, adiknya. Nah, ini hebat. Jadi dulu Yusuf itu egoisnya luar biasa. Tapi oleh karena didikan Yusuf, dia berubah. Jadi begitu juga dalam dunia kekristenan, ada orang-orang yang baik-baik, ya, dari lahir pun sudah baik dia karena dididik baik, sampai matinya juga baik. Tapi ada orang Kristen yang dulunya sangat buruk. Nah, itu gambaran daripada Yehuda, yang dulunya buruk sekali. Saya katakan buruk sekali karena egonya itu luar biasa, saudaraku. Tapi dia berubah oleh karena apa? Karena Yusuf. Nah, ini saya harapkan, saudara, entah saudara mau memilih seperti Yehuda, biar saya, ya enggak apa-apalah berbuat dosa, asal sudah akhirnya berubah. Ya, alangkah baik kalau saudara itu seperti Yusuf, yang memulai juga dengan baik, sehingga membimbing orang yang tidak baik menjadi baik. Nah, dan itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus demi persatuan seluruh umat manusia. Namun Yehuda ini demi persatuan seluruh umat Israel. Karena itu saya tuliskan, tujuan korban ini adalah memuliakan Tuhan dengan mengorbankan diri. Nah, ini kehebatan Yehuda. Ya, saudara lihat gambar ini, Yusuf yang duduk di tahta dan Yehuda yang sedang memohon dengan sangat, ya, dia mewakili saudara-saudaranya. Ada yang lebih tua dari dia. Ruben, Simeon itu jauh lebih tua, ya. Tapi Yehuda ini dia maju, tampil ke depan lebih dulu. Nah, ini hebat bukan? Jadi ada orang-orang hebat seperti ini. Yusuf tampil lebih dulu. Dia mendahului pergi ke Mesir. Dia mendahului lebih dulu menderita. Ya, kemudian menyusul nanti Yehuda mengikuti jalur ini. Yehuda mau menanggung kesalahan daripada semuanya yang dulu karena usulnya ego, saudaraku, demi umat perjanjian Tuhan. Ya, luar biasa. Karena itu, hidup terpuji itu oleh pengorbanan. Dan inilah yang disebut korban perdamaian. Ini dilakukan oleh Yesus sebagai korban perdamaian bagi persatuan. Karena itu saya harap saudara bacalah cerita dari Kejadian 37 sampai 44. Luar biasa. Saudara, saya kalau membaca itu, saya ulang-ulangi, seringkali saya bisa
terenyuh hati saya. Kadang-kadang bisa menangis membaca cerita ini. Hebat sekali Yusuf ini. Luar biasa. Saudara, adanya orang-orang demikian ini yang membimbing orang lain. Nah, kehidupan kekristenan itu seperti gambar ini. Di sebelah kiri saya tuliskan orang yang mau berjalan. Jalannya Tuhan itu jalan kekudusan. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata begitu. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Ini mesti disadari oleh setiap anak Tuhan. Dan Tuhan memberikan roadmap, peta jalan gitu ya. Yaitu dengan 7 hari raya. Dimulai dengan Paskah, lalu hari raya roti tidak beragi, lalu hari raya buah sulung, lalu hari raya Pentakosta, lalu hari raya Nafiri, lalu hari raya pendamaian, lalu hari raya terakhir Pondok Daun. Saudaraku, lalu dibagi oleh Tuhan 3. Ya, kelompok pertama itulah 3 hari raya. Dan itu semua berlaku pada musim semi. Dan ini semua bicara tentang bagaimana kita kalau mau bersemi menjadi orang Kristen, dimulailah dengan kekudusan. Kalau sudah tidak memulai dengan ini, sudah nanti akan ambruk. Nanti pada lain kali ambruk. Karena kita akan menghadapi musim gugur. Saudaraku, ya, ini penting sekali. Untuk ini saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah saya sebelumnya supaya saudara bisa mengikuti bagaimana pentingnya kekudusan ini sampai kita bisa menyerahkan hidup kita yang kudus, buah sulung. Nah, setelah itu maka ada yang namanya hari raya yang berikut, yaitu hari raya Pentakosta, di mana mulai panen, ya, panen gandum. Artinya hidupmu ini mulai berbuah. Untuk apa hidup berbuah? Supaya saudara ini bisa punya namanya kawan-kawan yang banyak, yang akan bersama-sama menjadi gereja Tuhan, menyatu, dimulai dengan hari raya yang kelompok ketiga, itulah pada musim gugur. Dimulai dengan hari raya Nafiri, artinya kumpul. Karena itu kita kalau tidak mempunyai hati yang sudah kudus, sulit untuk berkumpul. Kalau kita mempunyai masih hati ego, sulit berkumpul. Ya, orang yang egois dia tidak suka berkumpul, dia ingin menonjol. Kalau bisa sendiri, tidak perlu banyak orang. Ya, saya juga bisa hidup, saya cari duit juga bisa sendiri. Ya. Sudah lihat ada orang di Amerika yang gajinya luar biasa. Kalau jago tinju itu hebat ya, tapi dia mesti dipukuli dulu. Dan dia dipukuli sampai sakit-sakit, lalu bisa Parkinson dan sebagainya. Tapi ada gaji yang jauh lebih besar, yang single. Dan tidak perlu alat lain, support orang lain, nggak perlu namanya sparing partner, nggak perlu musik, nggak perlu apa-apa. Orang yang bisa bicara membuat orang lain tertawa, itu gajinya jauh lebih besar daripada jago tinju paling top. Aneh ya. Nah, dia single saja tanpa musik, tapi dia begitu ngomong orang, saudara, tapi itu orang single. Dan orang-orang demikian rentan kalau menemui masalah. Kita mesti berkumpul pada musim gugur, istimewa hari-hari ini, hari terakhir, banyak orang akan gugur. Ya, saudaraku, dan kita mesti bersatu. Bagaimana? Lalu karena itulah kita kalau di tiap Nafiri dilanjutkan dengan hari raya pendamaian. Nah, disinilah yang kita mau tekankan, berdamailah, berdamailah, baik dengan temanmu, istimewa dengan Allah. Baru kamu nanti bisa mengalami yang hari raya Pondok Daun, sukacita yang besar, karena engkau menang. Dan kau seperti pelita itu dari emas
yang perlu digembleng, dibersihkan, ya, tulen menjadi emas yang tulen, itu adalah kudus dan banyak cabangnya, berbuah, lalu akhirnya bersinar. Dan itulah kehidupan yang indah. Tapi ingat, manusia tetap ada sesuatu yang bahaya dalam dirinya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka dalam diri manusia itu ada roh yang disebut roh egoisme dan mementingkan diri sendiri. Dua ini saudara, ego dan mementingkan diri sendiri. Ya, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ini saudara ini. Ini sifat perusak. Karena itu perhatikan, kalau orang sudah hebat, lalu dia mulai iri hati, rusak. Siapa hebat? Saul hebat. Betul? Mula-mula aduh hebat, rendah hati dan sebagainya. Enggak ada orang Israel seperti dia. Tuhan pilih yang the best. Tapi kemasukan roh iri hati, hancur. Kenapa? Karena itu inherent. Sudah pada dasarnya begitu lahir kita ada itu. Karena itu lebih dulu damaikan dirimu dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, inilah jalan awal. Coba kamu damai dulu dengan Allah. Karena dalam dirimu itu ada perusak. Ya, roh yang rusak. Karena begitu manusia jatuh dalam dosa, rusak rohnya. Hubungannya putus dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, yang pertama, persatuan itu bisa dirusak oleh roh iri hati. Dalam Kejadian 37, saudara melihat gambar ini, ada seorang anak dari Yakob yang ke-11 yang sangat dicintai. Kenapa? Karena dia lahir waktu yang terakhir, saudaraku, istri yang dicintai, Rachel. Ya, dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, Yusuf ini walaupun dicintai tapi dia juga mengembalakan dan biasa menggembalakan. Jadi itu pekerjaan yang butuh namanya kesabaran dan sebagainya. Ya. Dan waktu dia melihat saudara-saudaranya bersama-sama, dia melihat kenakalan, saudara, kejahatan. Dia nggak senang. Karena itu dia sering lapor kepada ayahnya dan anak-anak lain dimarahi. Karena itu, saudaraku, Yusuf ini mulai dibenci. Ya. Dan ayahnya tentu oleh karena anak ini suka kebenaran, dia sangat dicintai lebih dari yang lain. Jadi ingat, anak-anak, jangan kalau engkau berkata, mami papi ini kok ya pilih kasih. Saudara, kenapa kau pilih kasih? Saudaraku, Tuhan Yesus juga mencintai orang-orang tertentu lebih. Contohnya, Yohanes. Dia paling dicintai. Betul? Nabi-nabi, siapa yang Tuhan berkata, engkau sangat dicintai? Nabi Daniel. Wih, dapat predikat itu. Ya, ingat, kalau sudah dicintai, itu artinya saudara mulai nyata. Dicintai itu gimana toh Tuhan mencintai? Tuhan memberikan anugerah. Nah, disitulah waktu saudara ini mulai mendapat anugerah. Orang lain itu nggak senang. Timbul nama iri hati. Kejadian 37 ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Iya, apakah Yakob tidak tahu kalau diiri? Pasti tahu. Ya. Saudaraku, perhatikan, iri hati
Saya tuliskan ini penting, ini quotes ya. Iri hati adalah tanda saudara itu defisit anugerah. Jadi sadarlah, kalau engkau itu lihat orang lain sukses, nggak senang, saudara mulai ngomong jelek dan sebagainya, itu tanda engkau ini defisit anugerah. Sudahlah, jangan debat sama Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta hati manusia, jadi dia tahu dengan tepat. Ya, kalau engkau suka menjelek-jelekkan temanmu dan sebagainya, tentu engkau kalah sesuatu. Dan kau mulai nggak senang. Ya. Dalam Yakobus 3 ayat 14-16, Tuhan memberikan rahasia hati manusia bahwa segala kekacauan dan pertengkaran, ya, perbuatan jahat itu bermula dari dua ini, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya. Dan ingatlah, semua orang sudah berdosa. Benar? Dan dalam diri manusia yang berdosa ini sudah inherent, artinya sudah bawaan. Nah, begitu. Bawaan. Karena itu saudara mesti jujur ya, jangan saudara, oh kalau saya enggak bro, kalau saya enggak kok, saya enggak punya iri hati. Enggak. Saya berkata bohong. Ya. Sebab Yakobus 4 ayat 5 dibacakan. Roh yang diam di dalam diri kita bernafsu cemburu. Ya, janganlah kamu menyangka, kata Tuhan, bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang diam dalam diri kita bernafsu cemburu. Sayang, ini ayat ini diterjemahkan beda dalam bahasa Indonesia. Tolong saudara yang punya Alkitab bahasa Indonesia cepat diubah, karena kata-katanya sangat berbeda. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci itu tanpa alasan kalau ngomong. Karena itu kitab suci itu namanya Alkitab, itu perkataan Allah. Mesti benar. Apa itu? Roh yang diam dalam diri kita itu bernafsu cemburu. Sudah berkata, oh enggak, saya enggak pernah cemburu. Omong kosong, kata Tuhan. Ya. Karena itu kita mesti mengakui lebih dulu. Kita ini ada. Ya. Karena ini roh kita ini memang menujunya selalu cemburu. Ya. Kata bernafsu itu artinya kalau ada orang lain sukses itu nggak senang. Karena itulah timbul kekacauan di dunia ini. Kenapa? Ya karena itu. Loh, kok dia kaya, kita kok miskin. Nah, dia kok diperhatikan, saya kok tidak. Makin bikin ulah gitu. Saudara, apalagi Yusuf waktu itu bukan hanya dikasih pakaian, tapi dia mimpi-mimpi yang membuat saudaranya itu enggak senang. Aduh, apa kamu paling hebat? Ya. Nanti apa kami ini tunduk sama kamu? Makin benci. Nah, bagaimana mengatasi penyakit ini? Saya katakan ini penyakit. Penyakit apa? Iri dan ego. Ini penyakit. Nah, penyakit ini bisa disembuhkan kalau saudara tahu caranya menyembuhkan. Karena itu Yakobus 3 ayat 14-16 itu terus diteruskan kepada Yakobus pasal 4. Ya, dan di situ dalam ayat 6-10 dikatakan tetapi. Nah, itu artinya titik balik. Kata tetapi itu titik balik. Tetapi bahwa anugerah Tuhan itu lebih besar, kata Tuhan. Lebih besar apa? Lebih besar daripada iri hatimu dan egomu. Dia jauh lebih besar. Dia bisa mengatasi. Itulah Yesus. Yesus itu anugerah. Jadi jangan saya pikir
keselamatan itu anugerah. Bukan itu. Keselamatan itu karena saudara punya Yesus. Kalau engkau menerima Yesus, penyelamat, baru engkau selamat. Banyak orang ingin selamat, tapi nggak mau penyelamatnya. Ini lucu. Ya, karena itu engkau ini harus mau dididik oleh Yesus. Jadikan apa? Dia Tuhan. Karena itu nanti sudah baca dalam Yakobus 4 dikatakan, tunduklah kepada Allah. Tunduk. Dia jadikan Yesus itu Tuhan. Nah, kalau kamu mau tunduk, kamu dekatlah. Lalu apa? Rendahkanlah dirimu. Nah, ini tugas kita. Ini bukan tugasnya Tuhan ya, merendahkan diri. Jangan semua serahkan Tuhan. Ini tugas kita, merendahkan diri. Perhatikan, iri hati ini adalah teman mementingkan diri sendiri. Diulangi Yakobus 3:14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ya, jangan dusta lah. Ini omongan Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri, ini gandeng ini. Ya, ini seperti uang gitu, dua sisi. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Ya, kamu jangan megahkan dirimu. Ya, dan kamu ini jangan sombong lah. Dan jangan berdusta melawan kebenaran. Artinya jangan tidak jujur. Kamu itu jujur harus ngaku, ya, saya ini punya iri hati. Ya, ada orang diam-diam, oh kelihatan, ya tetap ada iri hati. Ada yang suka ngomong, ya iri hati, yang diam-diam juga iri hati. Gitu. Cuma dia tidak keluarkan, tapi hatinya ya tetap ada. Gak senang, ya kalau orang lain sukses. Ya, saudara, kata Tuhan jangan berdusta lah. Ya, kenapa, Sku? Karena ego itu merusak. Merusak apa? Merusak persaudaraan, ikatan darah. Seperti apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia dijual, dia mau dibunuh, ya, Sku, dibenci. Lalu apa, Sku? Ego bisa menimbulkan ketidakjujuran. Mereka jual, tapi mereka ngomong, oh, kami nggak tahu ya, ini pakaiannya ini kok ada tanda darahnya. Coba kamu lihat, Pak. Wah, bapaknya lihat itu nangis terus. Wah, diterkam ini. Ya. Nah, waktu mereka mau membunuh, lalu ini usul ada usul dari Ruben, tapi enggak berlaku. Usul dari Yehuda ini yang semua berkata, oke, setuju. Kenapa ya? Ya karena semua ada roh iri hati. Karena itu setuju. Saudaraku, coba dibacakan Kejadian 37 ayat 26-27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Dan saudara-saudaranya mendengar, artinya oke, voting, oh votingnya full, setuju, mayoritas, nggak ada yang melawan, nggak ada. Yang melawan cuma Yusuf, tapi semua oke. Jadi dalam diri manusia itu tetap ada. Kita jangan melawan kebenaran. Jangan kita berkata, oh enggak, bohong. Kalau kita tahu, kita perbaiki. Gitu. Nah itu baru namanya jujur. Saudara, karena didengarkan kata, apa untung? Nah,
pikiran untung ini bisnis. Karena saya peringatkan juga pada hamba-hamba Tuhan yang mempunyai latar belakang bisnis kuat dulu, untung, cari untungnya. Wah, dia juga begitu. Gak peduli gereja lain diambili, pokoknya bisa pindah. Wah, seneng. Lihat tuh gerejaku besar. Ya, saudaraku. Mari kita jual, jadi ada juga jual beli di situ, roh jual beli ini. Lihat, akibat buruk dari mementingkan diri sendiri itu pertama, dia tega ayahnya itu berkabung. Karena apa? Karena mereka tidak jujur. Dia berkata, lihat tuh pakaiannya, karena mereka sudah komit. Dulu nggak ada ya dokter ahli DNA ini darah apa, pokoknya merah, oh darah. Nggak tahu darah binatang. Iya, saudaraku, dicelupkan di darah, dikasih percek darah. Papanya nangis terus, aku akan berkabung sampai mati. Dan itu didiamkan. Tidak ada yang ngomong, oh dulu kita bohong. Tidak, satu pun tidak. Ya, dan lihat, kalau orang sudah ego, itu nanti dilanjutkan ke apa, ya mencari kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan bersama. Karena itu Kejadian 38 dimulai dengan kata ini, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Jelas toh? Dia tinggalkan. Sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Yudas Iskariot, betul? Perjamuan suci, dia nyelonong sendiri. Dia udah punya rencana. Meninggalkan. Alkitab mengatakan, tamak, ego, itu akar segala macam perbuatan jahat. Nah, Kejadian 38 ini setelah meninggalkan, dia lalu mengawini orang perempuan Kanaan. Wow, ini sudah pelanggaran lagi. Bukan hanya itu, nanti lalu dia itu punya istri mati, setelah mati, lalu anaknya itu juga mempunyai problem, ada yang mati, ya. Dan oleh karena itu timbullah menantu yang satu ini, dijanji nanti tunggu supaya dulu zaman dulu gitu ya, anakku nanti besar nanti kamu ambil sebagai suami. Ditunggu-tunggu nggak dikasih. Wah, mantunya mulai berulah, dia lalu berubah, ya menyamar sebagai pelacur. Dan betul, situ Yehuda jatuh dalam persinahan. Dengan siapa? Menantunya. Wih, dalam enggak? Dalam ya. Orang kalau ego itu begitu. Roh egois akan terus-terus membimbing orang. Waduh, sampai busuk. Ya, saudara, kata Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Ini kan dosa top. Itu kenyataan. Nah, tapi Tuhan itu hebat. Karena dia punya perjanjian dengan siapa? Dengan Yakob. Yakob dulu waktu dia harus berdamai dengan Esau, di titik itulah namanya diganti. Namamu bukan lagi Yakob, tapi Israel. Lah, ya, Israel itu artinya the Prince of God, Pangeran Allah. Wih, mesti menang dong, ya. Nah, coba kita membaca, kenapa Tuhan izinkan problem dalam hidup kita. Ada yang ini problem saya apa? Kalau saya sudah mundur, kurang doa, Tuhan izinkan saya apa? Sakit. Udahlah. Karena itu nanti kalau ada yang berani ngomong gitu ya, Pak Bekti ini kurang doa ini. Wah, mesti yang begitu ya. Nah benar.
Saya sudah rasakan, tiap kali ada masalah itu karena saya terlalu sibuk. Ini fakta. Kenapa, Sku? Karena Tuhan ingin bicara dengan saya, tapi saya sibuk bicara dengan orang. Syukur, Sku, lockdown ini saya banyak bicara dengan Tuhan, sehingga saya bisa download lebih banyak. Ya, karena itu penderita ini membuka mata rohani. Untuk ini sudah nanti baca ya kitab Kejadian ini, nanti sudah bisa mengerti, Sku. Waktu Yusuf sudah menjadi orang besar, saudara-saudaranya mulai berlutut di depan dia, Sku. Lalu Yusuf mulai diberi hikmat oleh Tuhan bagaimana ya supaya membereskan ketidakjujuran. Karena itu terus ditekankan, Sku. Apakah kami ini orang jujur? Jujur. Itu loh, benar itu loh. Coba Kejadian 42 ayat 21 sampai 22. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Iya, ingat, Sku, darahnya dituntut. Ingat, Sku, dosa itu harus dihapus dengan darah Yesus. Dosa berarti melukai Yesus. Ya. Karena itu semua orang yang berdosa pasti harus menanggung akibat dosa. Kenapa, Sku? Karena darah menuntut. Karena itu waktu Kain membunuh Habil, Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, Kain, darah adikmu menuntut keadilan. Ya, jadi dosa itu menuntut ya. Jangan sudah pikir senang dosa, memang senang, tapi akan dituntut. Nah, waktu sudah menderita, penderitaanmu cek begini, hatimu tetap damai enggak? Kalau engkau sakit misalnya, hati, enggak apa-apa, ini sudah mungkin saya mau diambil Tuhan pulang ini. Nah, damai ini fakta, bahwa engkau deritamu itu benar. Jadi ada sakit yang benar ya. Jangan nanti kalau saya sakit terus mau mati, saya berkata, wah ini dosa apa Pak Bekti? Kadang-kadang Tuhan itu bikin sakit supaya saya ini bisa konsentrasi. Sebab saya tahu tiap kali saya sakit, saya mesti merendahkan diri, nangis, Tuhan apa maksud Tuhan? Kenapa saya diizinkan sakit? Ya, kenapa ada problem ini? Jadi kita mesti cek, recheck. Jadi derita dalam kebenaran, asal tetap damai, nggak apa-apa. Tapi kalau takut, wah pasti something wrong. Saudaraku, karena itu kalau saudara dalam hatimu ini risau, hati nuranimu mulai menunduk, bertobatlah, jujurlah, dan hiduplah benar. Karena itu Yusuf ini menguji kejujuran. Dia terus bikin dialog bolak-balik. Waktu pertama kali dia sudah dialog, nanti pulang mereka balik lagi, dia dialog lagi, dia tanya terus, apakah adikmu masih hidup? Oh masih hidup. Oh betul, adikmu. Ya, iya kami orang jujur. Ya, kalau gitu bawa adikmu. Hah? Waduh. Nah, problem ini yang paling berat. Kenapa? Karena mereka tahu. Tidak mungkin ayahnya itu mengizinkan Benyamin, anak paling akhir, untuk bisa dilepas. Karena itu usul, Ruben usul, Pak, gimana? Sudah gini aja lah, saya nanggung.
Kalau enggak balik anak ini, bunuhlah anak-anakku. Coba, usul apa itu? Saya berkata ini usul abal-abal, betul enggak? Hiasan bibir. Bunuh anakku. Masa Yakob tega bunuh cucunya? Gak mungkin lah. Ini usul, saya berkata usulnya Ruben ini sok gitulah. Tapi Yehuda lain, dia usul yang beda. Coba kita baca. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Nah, ini yang dikatakan aku bukan anakku biar kamu bunuh. Lot juga dulu begitu, mau dikerjain sama orang-orang Sodom, dia jangan, anakku yang perempuan tak keluarkan. Loh, ini gimana tuh ya? Ada orang seperti gitu, egonya masih nempel. Ya, Yehuda tidak, justru dirinya. Oke, aku yang menanggung. Kalau aku nanti tidak mengembalikan, aku yang berdosa, artinya aku yang tidak masuk surga. Wih, hebat tuh, ya. Karena itu Yehuda ini berani korban dirinya sebagai jalan pendamaian. Ya. Kejadian 44 ayat 16. Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuankulah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Ayat 18. Lalu tampilah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku. Ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Terus. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Aku tidak sanggup melihat nasib celaka. Dulu dia sanggup. Papanya nangis terus, biarin. Sekarang lain. Kenapa? Karena dia betul-betul sekarang mulai berubah. Dan ini hasil kerja daripada Yusuf. Perhatikan, siapa yang membuat Yehuda ini sampai sadar begitu? Yusuf. Ya. Sampai dikorek, sampai hati nuraninya bicara, sampai dia, aduh kami yang salah ini, ya sudahlah aku saja yang menanggung, kami yang salah. Jadi perhatikan, pertobatan Yehuda ini sedia korbankan diri. Demi siapa? Demi ayahnya. Ingat, Allah yang menampakkan diri pada Musa, memperkenalkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Jadi nama ini disandang oleh Allah.
Yakob ini. Nah, bagaimana kalau ini mati ini gimana? Ya toh? Saudara. Karena itu untuk umat sekarang Allah itu disebut Allah Israel. Kenapa? Yakob berubah menjadi Israel. Israel artinya the Prince of God. Wih. Ada terjemahan lain katakan God fights. Allah itu tempur. Wih. Begini, kalau saudara bisa berubah dari sifatmu, Allah akan bertempur melawan siapa saja yang melawan engkau. Dahsyat. Saya waktu renungkan God fights. Wih. Jadi Allah yang memerangi musuh kita. Kalau kita habiskan ego kita. Abraham, ini contoh orang-orang yang demi berani korban. Dia tahu pasukannya sedikit 318. Kok lawan 4 raja itu berani-berani mati. Tapi God fights. Immanuel, Allah yang berperang. Untuk apa? Karena hatinya menyelamatkan keluarga Lot. Cuma satu keluarga. Musa beda. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak mengampuni, hapus namaku. Coret. Artinya biar aku masuk neraka. Demi umat Israel yang aku pimpin. Ini sama dengan Paulus dalam Roma 9. Juga berkata yang sama. Tuhan, lebih baik aku terlaknat. Itu Paulus. Tapi Tuhan Yesus bukan untuk Israel, untuk seluruh umat manusia. Karena kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Nah, tergantung kita sekarang. Gimana? Apakah saudara hidupmu, kalau engkau menjabat tinggi, engkau nggak pedulikan bawahanmu? Kalau engkau sudah punya duit banyak, apakah itu untuk kamu sendiri? Dan untuk keluargamu sendiri, ataukah untuk juga kesejahteraan orang lain? Nah, ini hati yang begini istimewa, hati yang mencintai gerejanya. Karena itu mari kita rindu Tuhan, biar engkau dapati Tuhan, hatiku ini memiliki kasih yang sejati, dan kasih-Mu lah yang mampu mengubahkan hatiku ini dari egois menjadi orang yang betul-betul memperhatikan orang lain. Amin Tuhan. Haleluya. Telah ku dapati kasih sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dalam hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi
segalanya di dalam hidupku. Mari kita berdiri, semua Tuhan, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dalam hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hari ini kita akan bersama-sama menyatukan hati kita sebagai gereja, dan kita berkata, Tuhan, damaikan diriku dulu dengan Engkau. Kan dulu bagi kepala keluarga, siapkan roti dan anggur supaya kita bisa makan bersama. Bagikan kepada kaum keluargamu. Engkau sebagai imam dalam rumahmu, Kau mempunyai tanggung jawab memberikan teladan untuk berani memberikan hidupmu bagi keluargamu masing-masing. Waktumu yang terbaik, uangmu untuk mendidik anak-anak, untuk membawa mereka kepada Kristus. Ambil itu roti. Kita berkata, Tuhan, Engkau begitu baik. Bukan hanya Engkau berperang untuk satu keluarga, hanya untuk Israel, tidak, tapi Engkau juga untuk seluruh umat manusia. Engkau membuktikan dengan Engkau memberikan nyawamu sendiri. Engkau dihajar, dan inilah yang kami pegang sekarang, memperingati daging-daging-Mu, daging-daging-Mu yang terpecah-pecah, seperti roti ini yang dipecah-pecahkan. Karena itu Tuhan, kami menghormati Engkau. Kami angkat ini roti dan dengarkan suaku. Apa yang Tuhan katakan pada waktu malam itu. Dia pecah-pecahkan roti dan dia berkata, makanlah, inilah tubuhku, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ya Tuhan, kami mengingat kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu ada jalan untuk pembebasan kami, untuk kami bisa berdamai dengan Tuhan. Dengarkan perkataan Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan bukalah cawan-cawan anggur itu, persiapkan dan pegang di tangan kananmu, unjukkan ke atas. Engkau mau menghormati darah Kristus yang sudah diberikan. Ya Tuhan, darah-Mu ada darah perjanjian. Amin. Di mana Engkau berkata, ini darah perjanjian baru. Amin. Berarti semua yang lama Engkau akan hapus. Amin. Dan Engkau buka buku yang baru bagi kami. Buku yang berisi kemenangan dan kemenangan. Bahwa Allah akan berperang ganti kami. Dengar perkataan Tuhan. Adapun calon berkat yang kita berkati,
Bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dalam hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dalam hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. menyanyi bukan sekedar hiasan bibir. Menyanyi adalah ekspresi jiwamu. Menyanyi adalah ikrarmu Amin. bahwa engkau memang mau memberikan apa yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Apa yang terbaik dalam hidupmu? Maukah engkau berkata, inilah Tuhan, demi kerajaan-Mu, demi umat-Mu, Amin. saya akan menjalankan perintah-Mu. Amin. Karena di balik itu ada janji yang besar. Amin. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku berikan, ku berikan, ku berikan. Haleluya. Semua yang berharga, Semua yang mulia, semua yang terbaik dalam hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, yes, semua yang mulia, amin. semua yang terbaik dalam hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, Yang ingin benar-benar memberikan angkat kedua tanganmu, tanda menyerahkan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, amin. semua yang terbaik dalam hidupku Yes, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, amin. hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Berikan yang terbaik, ya Tuhanku. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Engkau selalu mendidik kami supaya hidup kami berakhir dengan kemuliaan. Dan fakta memang demikian, Kau angkat orang-orang yang Kau janjikan itu menjadi mulia Tuhan. Kalau sejarah sudah membuktikan berulang-ulang, maka kami mesti makin yakin janji-Mu selalu ya dan amin adanya. Teguhkan itu dalam hati kami, dan supaya kami dengan sukarela melakukan dengan sungguh-sungguh, supaya nanti kami berakhir bukan dengan derita, bukan dengan air mata, tapi dengan kesukaan yang meluap. Sukacita ilahi, sukacita yang kekal, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Dan biar tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan, Engkau adalah Allah yang sudah menyatakan diri, Immanuel, Allah beserta kita, menyertai kita sampai kesudahan alam. Terima kasih Bapak. Karena itu juga sertai negara kami, pimpinan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil, dan semua menteri jajarannya, sampai yang terbawah. Sertai semua hamba-hamba-Mu, sertai semua jemaat Tuhan. Dan sekarang kami mohonkan berkat dari Tuhan. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Gunung batu, keselamatanku, Allah yang ku percaya dalam setiap langkahku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Ku angkat tangan tinggikan nama-Mu. Ku angkat tangan tinggikan nama-Mu. Ku angkat tangan tinggikan nama-Mu.